Kisah bermula dari seorang pria agen DIA. Waktu itu pas sepulang dinas, di dalam rumah ia dikagetkan dengan pria tadi undang yang tiba-tiba menyapanya. Merasa familiar dengan orang itu, si agen buru-buru mengambil senjata. Namun disayangkan si pria tersebut lebih sigap. Alhasil, berhasil melumpuhkan lalu melucuti senjatanya. Dari percakapan kita ketahui si pria adalah mantan rekannya berdinas. Namanya adalah Blake dan saat ini ia mencari seorang pria yang bernama Larkin. Perlu diketahui juga, Larkin adalah orang yang menjebaknya, sehingga ia sempat dipenjara dan dikeluarkan dari dinas rahasia DIA. Selesai mendapatkan info yang ia cari, berangkatlah terbang ia menuju Australia. Yang diketahui saat ini si Larkin berada di sebuah wilayah pedalaman bernama Broken Hill. Sementara itu, di waktu yang sama, si Larkin yang ia cari saat ini tengah melakukan briefing untuk sebuah operasi. Larkin dan kawan-kawan disewa oleh pacarnya sendiri yang bernama Eva, seorang aktivis lingkungan. Lalu datanglah seorang pria yang menjual informasi beserta memberikan kunci akses keamanan. Diketahui yang menjadi target operasi adalah sebuah perusahaan tambang yang dikelola negara dengan tingkat keamanan tinggi. Selesai mendapatkan yang mereka cari, semua pun bubar mulai bersiap. Lalu Eva meminta Larkin segera membayar pria tersebut. Dengan perangai jahat Larkin sepertinya, saya ragu kalau ia benar-benar membayar pria itu. Dengan menyamar menggunakan mobil perusahaan serta kunci akses hingga tak sulit bagi mereka masuk ke dalam. Lalu menahan seorang security dan membawanya ikut bersama mereka hingga tiba di pusat tambang. Dan inilah pekerjaan Eva. Sebagai seorang aktivis lingkungan, ia akan membongkar ke publik sisi gelap dari tambang tersebut yang ia yakini adanya senjata biologis yang dikembangkan pemerintah secara rahasia. Semua karyawan mereka kumpulkan, tempat itu kini dikuasai. Sementara di kantor agen keamanan pusat, pihaknya berhasil melacak seorang buronan yang diketahui berada di Broken Hill. Staf keamanan bernama Jansen melaporkan kepada Thompson atasannya bahwa saat ini tambang telah dibobol. Ia yakin ada kaitannya dengan keberadaan buronan tersebut. Pak Thompson lalu meminta segera dikirim kepolisian lokal ke lokasi tersebut. Sementara Blake tiba di sebuah penginapan. Ia berhasil menemukan jejak Larkin. Namun disayangkan, ia selangkah terlambat. Ia menemukan jasad seorang pria mengambang di tepi kolam. Ia pun mengecek dan ternyata itu adalah pria yang mendapat bayaran sepadan dari informasi yang ia jual. Setelah mengeksplorasi tempat itu, Blake mendapatkan petunjuk yang mengarahkan pencariannya ke stasiun kereta menuju Sydney. Eva terus mendokumentasikan penemuannya itu. Ia sangat optimis membongkar kebusukan pemerintah tersebut. Bukti yang dimaksud telah mereka temukan. Berikutnya gas saraf senjata biologis ini kita sebut saja tabung. Selesai dokumentasi, mulailah mereka mengambil beberapa tabung. Seorang security yang datang berhasil mereka tangani. Lalu tanpa sepengetahuan Eva, diam-diam Larkin memasang peledak yang sudah dikasih timer. Namun disayangkan security itu terbangun dan menembaki mengenai ke arah tabung yang dibawa anak buah Larkin. Eva sangat menyayangkan kejadian itu yang menurutnya di luar rencana. Mereka yang sudah terorganisir berhasil lolos keluar dari area tambang. Petugas yang berdatangan selangkah terlambat dari mereka. Waktu mundur habis dan tiba-tiba saja saat bersamaan, Blake akhirnya tiba di stasiun. Begitu juga dengan Larkin dan kawan-kawan. Menghindari kecurigaan, mereka berpencar dan berbaur dengan pengunjung lainnya di stasiun kereta. Sekedar bumbu dari film, diceritakan juga dua orang calon penumpang kereta bernama Patrick tanpa sengaja berkenalan dengan pria bernama Bob. Patrick sangat senang sekali. Dompetnya yang tertinggal di telepon umum ditemukan oleh Bob. Pihak keamanan yang mengetahui kejadian serius di tambang segera mengambil tindakan dengan memblokade seluruh akses keluar dari wilayah Broken Hill. Mendengar kereta akan bersiap berangkat, seorang wanita yang terburu-buru tanpa sengaja berjalan menabrak ke arah Blake. Wanita cantik ini kita panggil saja Tasya. Meski pertemuannya singkat, namun ada hubungan yang mulai mereka ciptakan. Semua penumpang segera naik ke kereta, tak terkecuali Blake, Eva, Larkin, dan kawan-kawannya. Jansen mengatakan kekasihnya Moran yang akan menjadi pemimpin operasi penyergapan kereta. Sementara di TKP pasca ledakan, Jansen mengkonfirmasi tak ada radiasi dari tabung yang ikut meledak.
Epa mulai mengunggah rekaman dokumentasinya ke sebuah website. Dari pembicaraan, Larkin akan membajak kereta itu untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Mereka akan meminta uang tebusan yang tentu saja uang untuk pembayaran timnya Larkin tersebut. Sementara di kereta, Bob mulai membangun sebuah hubungan juga dengan Patrick yang saat itu bersama ayahnya. Bob ternyata pengusaha kaya yang menjalankan bisnis mobil. Tentu hal itu membuat Patrick semakin simpati kepadanya. Entah seperti kebetulan di gerbong yang sama, Black mendatangi Tasya. Sempat membuat ia bingung, namun dengan isyarat yang diberikan Black membuat kepekaan Tasya sehingga dengan segera menguasai situasi. Sambil berbicara pelan, Black mengatakan di gerbong itu dipenuhi orang-orang berbahaya yang mencurigakan. Pihak militer yang dipimpin Moran sudah bersiap di depan rel untuk menunggu kereta berhenti. Sambil bercanda di telepon membuat kekasihnya Jarsen tersenyum. Menurut Moran, operasi ini mudah ditangani. Ia tak sabar mengajak Jarsen selesai tugas untuk makan malam. Tiba-tiba kondektur datang mengumumkan kereta akan berhenti di stasiun depan. Dikarenakan adanya sebuah truk yang mogok di depan rel. Nah, menyadari kehadiran mereka sudah terendus, bergegaslah Larkin dan kawan-kawan bersiap. Mereka lalu membajak mengambil alih kereta tersebut. Black meminta Tasya segera turun begitu kereta berhenti. Sebagai orang yang baru saja dikenal tentunya sulit percaya dengan situasi itu. Namun Black meminta Tasya mempercayainya. Dengan tulus ia mengatakan bahwa Tasya adalah orang yang baik. Black bisa merasakan sejak pertama kali bertemu. Black tak mau dirinya terlibat dengan urusan yang akan ia hadapi. Kereta telah diambil alih. Anak buah Larkin menyandera semua penumpang. Namun di luar ekspektasi Moran, dengan cepat ia menyingkirkan jeepnya setelah tahu kereta itu bukan melambat, malah semakin cepat melaju. Melihat kereta tak berhenti, Black menyadari kereta itu telah dibajak. Ia meminta Tasya berdiam di kamarnya dengan mengunci pintu, sementara ia akan mengecek bahaya yang dihadapi. Gagal dengan operasi daratnya, sekarang militer menggunakan helikopter. Jarsen terlihat kecewa karena akhir pekannya gagal bertemu dengan Moran. Pihaknya berhasil mengidentifikasi Epa yang terlihat di gerbong depan. Epa dicap pemerintah sebagai aktivis teroris lingkungan. Namun yang mengejutkan mereka, ternyata Epa tak berbahaya. Dalam setiap aksinya tak pernah ada korban. Namun mengherankan mereka kali ini, terdapat korban jiwa. Faktanya Epa tak benar-benar mengetahui kejahatan yang dilakukan Larkin dan kawan-kawan. Tasya berhasil ditangkap seorang anak buah Larkin yang berjaga. Namun beruntung Black ada di situ dan berhasil menjatuhkan pria itu keluar dari kereta. Tasya tampak shock. Black menenangkan ia dengan mengatakan dirinya adalah mantan agen DIA. Kemudian Tasya disembunyikan Black pada tempat tas penumpang. Pihak pusat lalu menghubungi Epa. Dari pembicaraan membuat Epa terkejut setelah diberitahukan bahwa ia bertanggung jawab dengan tewasnya 7 orang ditambah. Namun Larkin meyakinkan bahwa itu bohong. Kemudian isi negosiasi mereka meminta 25 juta dolar ditransfer, serta di stasiun berikutnya disiapkan wartawan pers untuk meliput siaran langsung dengan mengancam akan menembaki para penumpang. Mengingat mereka sudah membunuh 7 orang, maka permintaan mereka pun dikabulkan. Anak buah Larkin mulai mencari ketiga penumpang tersebut. Selain Black dan Tasya, salah seorang dari ketiga penumpang itu ternyata adalah Bob. Ketika ia ditemukan, beruntung Black berhasil menolongnya dari salah seorang anak buah. Kemudian Black meminta Bob bekerja sama dengan mengalih perhatian pelaku lainnya. Namun bodohnya Bob tak mau ambil resiko. Ia malah memberitahukan keberadaan Black. Alhasil Black ditembaki dan berhasil kabur ke arah atas gerbong kar. Sementara Tasya wangi parfumnya membuat ia ketahuan dan tertangkap. Tinggal satu penumpang lagi yang belum berhasil mereka tangkap, yaitu si Black. Black bersembunyi di gerbong penyimpanan mobil. Saat si pelaku yang mencarinya lengah, Black berhasil mengalahkan pria itu. Kemudian ia mengambil senjata miliknya dan mulai menyusuri dari arah gerbong belakang. Di tempat yang dijanjikan, pihak pemerintah ternyata tidak mendatangkan pers media seperti yang Epa inginkan. Karena meskipun ada, itu hanya militer yang menyamar. Sesuai kesepakatan mereka akan membebaskan penumpang wanita, mereka lalu dikumpulkan. Sementara itu di stasiun,
Kapten Moran yang menyamar jadi media bersiap-siap dengan kameranya. Melalui telepon kekasihnya, Jarsen meminta ia untuk berhati-hati. Namun Larkin tak sebodoh itu. Dengan teleskop ia melihat beberapa tentara tampak bersiap di posisi. Alhasil, Larkin dan kawan-kawan bersiap memberi mereka kejutan. Sementara si pelaku yang terdesak akhirnya menjadikan Bob sebagai tameng, menyebabkan ia tertembak di lengan. Epa mengecek tim dan 3 orang dinyatakan hilang. Larkin lalu bergegas untuk menanganinya. Ia mendapat telepon satelit dari pihak pusat. Epa mengatakan mereka mengingkari janji, tak mau ambil resiko pihaknya menuruti keinginan itu. Mereka akan mengirim uang itu segera. Blake sudah mengetahui Tasya tak di tempatnya. Dengan telepon satelit yang ia dapat, ia lalu menghubungi markas pusat dan menjelaskan situasinya. Kemudian ia memberitahukan bahwa pemimpin yang bertanggung jawab dengan pembajakan adalah pria bernama Larkin yang bekerja untuk CIA orang Amerika. Singkat kisah, Blake bekerja sama dengan pihak terkait. Ia akan menjadi sumber informasi dari situasi yang terjadi di kereta. Setelah misi gagal sebelumnya, helikopter yang dipimpin Moran kembali beroperasi untuk ketiga kalinya. Larkin sudah mempersiapkan mortir untuk menghadapi helikopter yang akan datang. Blake menuju ke atas gerbong untuk memandu pendaratan para tentara yang akan turun. Namun takdir berkata lain. Begitu heli semakin dekat, Larkin muncul menembakkan sebuah roket sehingga inilah yang terjadi terhadap Moran dan pasukannya. Jarsen sangat terpukul. Ia harus kehilangan kekasihnya itu. Namun tugas mengharuskan ia tetap menguatkan hati. Dengan sumringah, Larkin tampak bangga. Ia baru saja menghabisi 10 orang dalam sebuah helikopter. Kemudian ia akan mengaktifkan tabung tersebut begitu tiba di stasiun Sydney. Epa tak bisa menahan diri lagi dengan tindakan Larkin yang keji itu. Ia menentang rencana tersebut. Namun Larkin yang sudah muak membuat Epa tak punya pilihan selain tunduk atau ia bernasib sama dengan yang lainnya. Sementara si buronan yang tak tahan dengan kecantikan Tasya membawa wanita itu untuk pergi ke gerbong belakang kereta. Epa masih saja kesal. Ia hampir tak percaya bahwa dirinya hanya dimanfaatkan Larkin untuk tujuan yang lebih mengerikan. Larkin lalu menelpon pusat. Ia mengancam apabila uang belum ditransfer sebelum melewati stasiun, maka Larkin akan mengaktifkan tabung tersebut. Saat Larkin lengah mengkonfirmasi uang transfer, diam-diam Epa mengambil sebuah radio lalu pergi ke belakang dan menghubungi Mac, teman aktivis lingkungannya. Ia meminta Max segera mengambil alih kendali sebelum si buron bertindak terlalu jauh terhadap Tasya. Tiba-tiba Mac datang dengan menodongkan senjata. Namun karena ia bukanlah seorang pembunuh alias orang jahat, maka dengan mudah si buron menembak mati dirinya. Di waktu yang sama, Blake yang sudah berhasil masuk ke dalam gerbong langsung menghentikan aksi pria tersebut. Sempat terjadi perkelahian, namun tiba-tiba dari analisis Jarsen berdasarkan penelitian dari tabung yang meledak di tambang, disimpulkan bahwa radiasinya bisa dicegah dengan meledakkan kereta tersebut. Thomson mengatakan hal itu harus dilakukan untuk menyelamatkan jutaan nyawa dengan mengorbankan 30 orang penumpang di kereta. Sambil Tasya mengobati luka goresnya, Blake lalu menelpon Thomson. Ada 3 tabung lagi yang berada di lokomotif. Sekarang, penumpang kereta hanya mempunyai waktu 20 menit saja sebelum kereta akan diledakkan. Di momen yang krusial itu, mereka harus bisa memisahkan gerbong kereta dengan lokomotifnya. Uang telah berhasil ditransfer. Larkin sangat senang telah menjadi orang kaya. Larkin lalu menghubungi si buron yang kita tahu saat ini radionya ada di tangan Blake. Meski uang sudah ditransfer, namun hal itu tidak mengubah niat jahat Larkin untuk tetap mengaktifkan tabung tersebut. Alhasil, Epa yang sudah muak dan tak bisa menahan diri lagi, Larkin mengatakan ia akan turun dari kereta sebelum tabung itu mengeluarkan gasnya. Alhasil, Epa yang mencoba menghentikan timer tabung itu tanpa sengaja tertembak oleh Larkin. Sementara semua penumpang saling bekerja sama, kondektur yang punya tanggung jawab penuh dengan keretanya, maka beliau memimpin menuju gerbong kereta paling belakang. Mereka pun berbagi tugas. Tasya harus melepaskan roda putaran di bawah gerbong agar memisahkan kereta. Sementara Blake akan menghentikan Larkin. Epa yang sekarat masih sempat memberitahukan Blake bahwa Larkin terjun dari kereta membawa tabung yang tersisa. Blake berhasil turun, kemudian ia mengejar Larkin.
Sementara di kereta, Tasya harus melepaskan roda pengunci untuk memisahkan gerbong. Di momen yang krusial berpacu dengan waktu, tim peledak sudah bersiap sementara Tasya harus bisa melepaskan roda tersebut, maka hal ini pun terjadi. Semua bersorak karena target lokomotif hancur bersama tabung dan Eva. Sementara penumpang dinyatakan semua selamat. Tasya merasa sangat sedih. Ia pikir Black telah tewas karena ia tahu Black berada di lokomotif. Namun yang tidak semua penumpang ketahui, Black saat ini masih main petak umpet dengan Larkin. Black terus mengejar Larkin sampai memasuki sebuah ruang workshop. Setelah Black menjelaskan tentang dirinya, akhirnya Larkin mengerti kenapa Black mengejarnya. Mereka terus mengobrol untuk saling mengecoh lawan. Kemudian Larkin mengaktifkan tabung tersebut. Namun tiba-tiba saja hal ini terjadi. Dengan situasinya yang cedera, ia meminta Black mematikan timer tabung itu. Namun alih-alih mematikan, ternyata hal ini yang ia lakukan. Kisah ditutup dengan Tasya yang berada di sebuah restoran dikejutkan dengan kedatangan Black yang menuangkan gelasnya. Kemudian Komandan Thompson datang mengucapkan terima kasih atas aksi heroik Tasya saat di kereta. Dan Black mendapatkan kembali harga dirinya. Ia diajak bergabung ke agen dinas rahasia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di ringkasan cerita selanjutnya.